Bergerak, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Endah Hazar bisa menyapa para pendengar dan pemirsa sekalian di program kesayangan kita, program Tanya Sihat edisi Kamis 23 September 2021. Dengan tema mengenal jenis hepatitis dan pengobatannya di radio kebanggaan kita semua. Salam radio, bergerak maju bersama. Untuk para pendengar dan pemirsa sekalian, seperti biasa saya tak bosan-bosan mengingatkan atau memberikan kembali informasi bagi para pendengar dan pemirsa yang baru bergabung bahwa program Tanya Sihat ini menyediakan layanan interaktif di mana apabila para pemirsa dan pendengar sekalian ingin bertanya langsung kepada para narasumber kita malam hari ini, para pendengar dan pemirsa sekalian bisa langsung mengirimkan chat di WhatsApp di nomor 0812 8604 1960. Sekali lagi 0812 8604 1960. Nah, program ini juga dapat kita perdengarkan secara live gitu ya di aplikasi Salam Radio yang bisa para pendengar dan pemirsa sekalian download di Play Store atau bisa langsung mengunjungi di www.salamradio.com atau juga bisa disaksikan secara langsung di YouTube channel di Salam Radio Channel atau di Facebook Salam Radio. Nah, kalau misalnya yang di YouTube atau di Salam Radio mau langsung nih bertanya kepada narasumber kita, tinggal ketikkan aja di kolom chat atau di kolom komentar. Baik, mungkin para pendengar dan pemirsa sekalian sudah tidak sabar gitu ya, ingin mendengar suara merdu dari narasumber kita. Maka dari itu saya sapa, selamat malam Dr. Juven. Ya, selamat malam Mbak Endah. Apa kabar? Baik dok, alhamdulillah baik. Bagaimana dokter? Sehat, baik. Alhamdulillah ya. Baik dok, malam hari ini kita akan membahas terkait hepatitis ya. Nah mungkin kalau misalnya yang saya pahami di umum itu atau di masyarakat itu dikenal dengan penyakit kuning gitu. Nah ini tuh sebenarnya penyakit kuning itu apa dan hepatitis itu apa? Nah akan kita bahas secara tuntas setajam, jangan yang itu ya nanti ngikutin program orang ya. Iya setajam bener. Pisau bedah bener ya, setajam pisau bedah gitu ya. Ya baik, silakan dokter untuk opening statementnya pada malam hari ini. Silakan. Oke, iya. Baik, terima kasih Mbak Endah untuk pembukaannya. Jadi benar hari ini kita akan membahas seputar hepatitis gitu ya, atau yang orang awam sering anggap sebagai penyakit kuning. Nah nanti kita akan bahas gitu ya, kenapa sih kok orangnya namanya penyakit kuning, emang orangnya beneran kuning apa gimana gitu. Tapi secara umum hepatitis itu adalah proses peradangan pada organ hati. Nah hati-hati nih kalau hati yang kita sebutkan, aduh saya sakit hati, nah itu kan letaknya di dada ya gitu ya kalau habis putus cinta atau yang lainnya. Nah tapi kalau hati di kedokteran itu letaknya dia bukan di dada gitu ya. Hati di kedokteran itu adalah organ yang letaknya di perut sisi kanan atas gitu ya. Jadi orang juga sering sebut organ ini sebagai organ liver gitu ya. Nah jadi jika terjadi peradangan pada organ liver atau organ hati ini, maka kita sebut itu sebagai hepatitis. Nah, pertama-tama mungkin sebelum kita bahas penyakitnya, ada baiknya kita membahas dulu mengenai struktur dari
si hati ini dan fungsinya apa sih sebenarnya si hati ini untuk kita gitu ya. Ternyata organ hati ini adalah organ yang kita tidak bisa hidup tanpa organ ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar transplantasi ginjal gitu ya, seseorang bisa hidup hanya dengan satu ginjal gitu ya. Jadi satu ginjalnya ditransplantasi ke orang lain bisa hidup gitu. Tapi seseorang nggak bisa hidup kalau tidak punya hati. Jadi biasa kalau teman-teman dengar transplantasi hati, orang yang mendonorkan hati kalau masih hidup, dia tidak mendonorkan 100% hatinya. Biasanya didonorin cuma 50% seperti itu. 50%-nya untuk menunjang kehidupan dia. Nah, kenapa hati menjadi sepenting itu? Ternyata hati itu pusat laboratorium lah di dalam tubuh kita. Nah, jadi organ hati ini fungsinya adalah melakukan reaksi kimia yang begitu banyak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita makan, habis makan kan diserap sama tubuh gitu ya, karbohidrat, lemak, protein itu kan diserap sama tubuh. Nah nanti yang akan membungkus makanan yang udah diserap, dijadikan lemak, dibawa ke seluruh tubuh gitu ya, itu tuh fungsinya hati. Jadi pusat mengatur glukosa, mengatur lemak, mengatur protein itu nanti adanya di hati. Jadi dia pusat metabolismenya kita. Kalau nggak ada itu, kita bingung gimana ya habis makan diserap ke darah, terus gimana caranya dikirim ke sel-sel lain. Nah itu kalau nggak ada hati nggak bisa. Itu fungsi pertama dari hati. Fungsi kedua dari organ hati yang sangat penting juga tentunya adalah membersihkan racun pada tubuh kita. Loh, emang saya ada racun dok di tubuh kita? Saya kan makannya sehat gitu, makannya bersih misalkan. Ternyata racun pada tubuh itu bisa dibentuk dari beberapa hal, bukan hanya dari makanan yang kita asup gitu ya. Bukan berarti teman-teman kalau minum baygon tenang aja ada hati gitu yang akan membersihkan, nggak bisa gitu ya. Nah, sumbernya dari mana sih dok racun di dalam tubuh kita? Nah ternyata saat tubuh kita melakukan metabolismenya sehari-hari, dia menghasilkan zat sisa. Nah zat sisa inilah yang harus dibersihkan. Ada dua organ yang membersihkan racun di dalam tubuh kita. Yang pertama itu ginjal, yang kedua ini hati. Tanpa organ hati, maka racun ini akan akan terkumpul di dalam darah dan kemudian ujung-ujungnya akan menyebabkan kematian kayak gitu ya. Jadi ada dua alasan kenapa kita nggak bisa hidup tanpa organ hati. Nah, saat terjadi peradangan pada hati ini, maka nanti kita akan melihat bahwa pasien ini akan mengalami banyak sekali gejala-gejala yang diakibatkan karena akumulasi atau terkumpulnya racun tersebut kayak gitu. Jadi kurang lebih udah paham ya fungsi dari organ hati kita nih sebenarnya apa sih gitu Mbak Endah. Oke, baik, luar biasa ya. Dari kita dimulai nih dijelaskan dari fungsi dari hati gitu ya, yang menjadi organ yang terserang dari penyakit hepatitis ini gitu ya dok. Nah kalau misalnya yang saya baca-baca gitu ya dok, yang mungkin juga para pemirsa dan pendengar ketahui bahwa hepatitis ini sebenarnya jenisnya bukan cuman satu aja gitu. Dan kalau misalnya penyebabnya pun juga kadang ini teh benar penyebabnya teh virus, tapi kadang suka dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, kemudian kebiasaan seperti mabuk gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ditilik dari jenis dan penyebabnya itu hepatitis ini seperti apa ya dok? Silakan dok. Ya bagus banget Mbak Endah. Jadi semua yang menyebabkan peradangan pada hati itu namanya hepatitis. Apapun penyebabnya. Nah, yang paling sering itu adalah virus. Penyebab peradangan pada hati yang paling sering adalah virus. Jadi kalau teman-teman sering dengar hepatitis A, hepatitis B gitu ya, memang ada banyak virusnya gitu ya. Ada dari A, B, C, D, E gitu ya, kayak belajar ini ya mengeja ya. Belajar abjad bener. Ada A, B, C, D, E gitu. Jadi banyak memang virus-virusnya. Nah, nanti kita akan lebih fokus pada penyebab virus ini.
Tapi benar kata Mbak Endah bahwa penyebab dari hepatitis ini selain virus juga ada yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah hepatitis alkohol kita bilangnya. Kenapa sih dok kalau minum alkohol tuh buruk bagi tubuh? Jawabannya satu, karena yang setengah mati untuk menetralisir alkoholnya dari dalam tubuh kita itu adalah organ hati kita. Cuman dia yang bisa menetralisir alkohol di dalam tubuh kita. Dinetralisir jadi apa dok? Dinetralisir jadi sumber energi. Jadi alkohol tuh bisa jadi sumber energi. Bagus dong dok kalau gitu saya minum alkohol aja dok. Kalau saya lagi nggak ada nasi kan jadi sumber energi katanya. Nah sayangnya kemampuan alkohol kita untuk mengubah kemampuan hati kita untuk mengubah alkohol menjadi sumber energi itu ada rate-nya, ada kecepatannya. Sehingga kalau kita minumnya melebihi kecepatan hati kita bisa menetralisir, maka yang terjadi adalah kita jadi mabok gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, hatinya overload nih, terlalu banyak pekerjaannya. Harusnya cuma bisa ngangkat 5 alkohol satu waktu, dia disuruh ngangkat 10, 15. Nggak mampu jadi hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Hatinya hancur gitu. Nah, kerusakan yang terjadi akibat alkohol ini itu yang disebut sebagai hepatitis alkohol. Makanya teman-teman harus hati-hati. Kalau minum alkoholnya dikit itu nggak ada masalah karena hati kita masih bisa kompensasi. Tapi kalau banyak sekaligus itu berbahaya kayak gitu ya. Nah, selain itu ada penyebab apa lagi sih dok? Tadi katanya ada virus gitu ya. Habis itu yang kedua ada alkohol. Nah, yang ketiga ini salah satu penyebab hepatitis yang terjadi adalah perlemakan hati. Nah, jadi tadi aku bilang kalau hati itu dia punya fungsi untuk mengurus glukosa, karbohidrat gitu ya, mengurus lemak dan mengurus protein. Nah, teman-teman kalau makannya kebanyakan lemak gitu ya, yang ngurusin lemaknya nanti siapa? Hati gitu ya. Dia harus numpukin lemak-lemak kita di bawah kulit gitu kan. Makanya kita kalau makan yang lemak-lemak terus makin lama makin gendut gitu ya. Nah tapi kalau kita makannya kebanyakan, lemaknya nggak sempat dikirim ke tempat lain. Nah karena saking banyak yang kita makan lemak nggak sempat dikirim ke tempat lain, numpuknya di mana? Di hatinya sendiri. Jadi nanti kita dapat kalau kita bedah gitu ya, kita buka hatinya harusnya warnanya bagus merah gelap gitu ya. Kalau pada perlemakan hatinya jadi berlemak jadi warna kuning gitu, jadi jelek dan jadi besar. Nah, kalau lemaknya menumpuk di hati maka dia dapat menyebabkan peradangan juga di situ. Namanya perlemakan hati gitu ya, fatty liver kita sebutnya. Ada lagi nggak dok? Tentunya ada penyakit autoimun misalkan lupus gitu ya, itu bisa menyerang hati. Ada juga infeksi bakteri, infeksi amuba yang bisa menyerang hati. Jadi banyak lah yang bikin peradangan pada hati. Tapi yang paling sering virus penyebabnya. Oke, baik, mungkin kalau misalnya bisa saya simpulkan ya dok, jadi kalau penyebabnya itu tidak hanya virus, ada dari konsumsi alkohol, kemudian juga perlemakan hati tadi, tetapi kalau untuk penamaannya yang A, B, C, D, E itu tergantung pada virus yang menyerang gitu, seperti itu. Betul, jadi tadi kan ada banyak tuh penyebabnya, kalau penyebabnya karena virus, nah kita harus persempit lagi virus yang mana nih, virus yang A, B, C, D atau E kayak gitu. Oke, baik. Nah, baik dok, ini sudah mulai muncul pertanyaan di di WhatsApp interaktif kita. Oke, dok, saya mau bertanya terkait virus A, B, C, D dan E tadi yang dijelaskan. Dari 5 virus itu mana yang paling berbahaya? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kita mulai kenalan ya sama 5 virus ini gitu ya. Nah, kenapa kita ketemu namanya A, B, C, D, E nggak kreatif banget? Emang orangnya nggak kreatif gitu ya. Dia namainnya berdasarkan ketemunya kapan gitu ya. Yang ketemu pertama ya udah hepatitis A gitu. Yang ketemu berikutnya B kayak gitu. Itu yang paling muda E gitu ya. Iya, tapi ada yang lain juga sih Mbak selain gitu, cuman yang terkenal 5 inilah gitu ya. Nah kita nama kerennya sih masing-masing ada gitu ya. Misalkan hepatitis A nama virusnya tuh picornavirus, nah kan keren tuh. Nah tapi kita nggak perlu tahu kenalan sama nama-nama virusnya. Yang penting kita tahu adalah apa sih bedanya hepatitis ini dan bagaimana sih yang mana yang paling berbahaya gitu ya tadi yang ditanya.
Nah, kita mulai dulu dari hepatitis A gitu ya. Hepatitis A itu mirip banget sama hepatitis E gitu ya. Oh, jauh Miripnya, amat ya. iya jauh Yang amat. awal sama yang akhir. Bener banget. Nah, bedain samanya dari mana, Dok? Bahwa mereka berasalnya dari makanan yang kotor. Jadi hepatitis A dan hepatitis E, pokoknya yang huruf hidup gitu ya, A, B, C, D, E kan, A sama E huruf hidup gitu ya. Kalau huruf hidup itu dia berasalnya dari makanan yang kotor. Jadi kalau teman-teman suka jajan di tempat kotor kayak gitu ya, terus tiba-tiba mengalami peradangan pada hati, nah itu jangan-jangan penyebabnya virus dari hepatitis A atau hepatitis E. Kayak gitu ya. Nah, uniknya dari virus tipe ini adalah biasanya 80% orang Indonesia itu biasanya sudah terkena virus ini sejak muda. Kenapa? Karena pas muda kita sekolah, pas di sekolah banyak jajanan di luar gitu kan. Terus biasa ya kita namanya suka jajan gitu ya. Mungkin higienitasnya tidak terjamin gitu, sehingga virus ini biasanya sudah terpapar sejak kecil. Nah, uniknya kalau kita kenanya pas kecil biasanya gejalanya nggak parah gitu ya. Hepatitis A dan E ini biasanya gejalanya nggak parah, bahkan ada yang nggak bergejala sama sekali gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kita udah kena hepatitis A. Semakin lama kita terpapar hepatitis A, misalkan saya umur 20 saya baru mulai belajar makan jajanan di luar gitu. Misalkan saya kenanya pada saat umur 20, umur 30, justru di saat-saat itu gejalanya lebih berat. Kenapa bisa gitu? Karena pada saat kecil imunitas kita itu masih muda gitu, belum dewasa. Jadi dia belum kenal ini virus hepatitis A apa bukan gitu ya. Jadi dia nggak ngenalin. Terkadang karena dia nggak ngenalin ya nggak ada reaksi radang dari tubuh kita sehingga gejalanya aman gitu. Tapi kalau di usia dewasa sistem imun kita udah bagus. Jadi ketika ada virus hepatitis A atau E masuk ini, kita langsung ngenalin itu virus dan reaksinya malah berat, malah kita jadi penyakit kuning gitu. Oke. Nah, kalau pertanyaannya hepatitis mana yang paling berbahaya? Nominasinya adalah hepatitis B atau hepatitis C kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita kenalan dikit. Hepatitis B dan hepatitis C ini tidak berasal dari makanan yang kotor gitu ya. Hepatitis B dan C ini dia berasal dari kontak dengan cairan tubuh. Maksudnya apa sih, Dok, kontak dengan cairan tubuh gitu ya? Biasanya kontak dengan darah atau kontak dengan cairan seksual gitu ya. Jadi misalkan berhubungan dengan seseorang yang punya hepatitis B atau hepatitis C itu dapat menularkan gitu ya. Misalkan berhubungan seksualnya tidak menggunakan pengaman. Yang kedua tadi adalah darah. Loh, Dok, saya dari mana kontak dengan darah orang lain gitu? Biasanya hepatitis B atau C ini seringkali terjadi pada pengguna narkoba suntik. Nah, kalau teman-teman pernah mau coba beli alat suntikan gitu ya, suntikan biasa, ke apotek biasanya nggak dikasih. Kenapa? Karena ya itu bisa disalahgunakan, bisa jadi orang buat suntik narkoba ke dalam tubuh dia kayak gitu. Nah, saking susahnya cari jarum suntik, biasanya kalau komunitas orang yang pengguna narkoba gitu ngumpul, mereka satu jarum suntik sharing gitu. Habis aku nyuntik nih, mau nggak pakai jarum suntiknya masih ada gitu, dipakai ke orang lain. Nah, itu jarum suntiknya bekas darah orang gitu ya, dikasih ke orang-orang lain. Nah, itu bisa menjadi salah satu metode untuk terkena penyakit hepatitis B atau hepatitis C. Nah, kenapa aku bilang dia paling parah? Karena hepatitis B dan C itu terkenal bisa kronik. Kalau hepatitis A bisa sembuh dalam waktu beberapa minggu, kalau hepatitis B dan C dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Gitu. Nah, bayangin ada virus di dalam hati kita yang menghancurkan sel hati kita perlahan-lahan tapi bertahun-tahun. Sehingga lama-lama sel hati kita rusaknya jadi banyak banget. Nah, keadaan hati yang rusak, itu hati itu harusnya kenyal gitu ya, kayak tangan gitu ya, konsistensinya itu kenyal. Tapi kalau dia terjadi kerusakan sama bertahun-tahun, maka dia akan menjadi keras. Suatu keadaan yang kita sebut sebagai pengerasan hati gitu ya, atau sirosis. Nah, pengerasan hati ini kalau tidak cepat ditangani, tidak cepat diobati, dia bisa berubah ke
komplikasi penyakit yang namanya kanker hati. Nah, kanker hati ini udah parah banget gitu ya keadaannya. Maka dari kelima hepatitis ini, yang paling parah adalah hepatitis B atau hepatitis C gitu ya. Karena dia bisa menyebabkan komplikasi hingga ke kanker hati. Oke dok, A sama E udah, B sama C udah gitu ya. Yang D apa nih dok gitu. Nah, D itu adiknya B gitu. Kenapa? Karena virus hepatitis D itu cuman dadu ya. Dadu itu cuman bisa menginfeksi seseorang kalau di dalam tubuh dia ada virus hepatitis B. Dia nggak pernah infeksi sendirian gitu ya. Dia harus cari dulu mana nih orang yang punya hepatitis B, baru si virus hepatitis dadu yang D itu bisa infeksi gitu. Jadi dia apa ya, kayak tukang ekor lah gitu. Followers jadi, ya. Follower. Ya, jadi kurang lebih gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dengan cukup baik ya. Luar biasa ya. Jadi dari 5 hepatitis yang disebabkan oleh virus A, B, C, D, E tadi sudah dijelaskan mana yang sifatnya bisa sampai kronis, mana yang hanya bergejala akut dan lain sebagainya. Oke, baik dok. Tadi kan sudah dijelaskan nih satu-satu dari mulai kita membahas terkait penyebabnya, kemudian kenalan sama virus-virus hepatitis ini. Nah, sekarang apakah setiap hepatitis itu tuh gejalanya sama? Baik itu disebabkan oleh misalkan intoksikasi alkohol, konsumsi alkohol yang berlebih, atau karena virus atau yang lain, apakah itu sama dok gejalanya, atau misalkan ada ciri khasnya gitu, kalau sama virus mah ini, kalau yang intoksikasi alkohol mah ini, misalkan seperti itu. Silakan dok. Oke, jadi untuk penyakit hati karena masalahnya sama ya, peradangan pada hati, masalahnya kerusakan pada hati, maka biasanya gejalanya sama kayak gitu ya. Nah, nanti sebentar lagi kita akan masuk ke ngenalin gejala-gejala hepatitis itu gimana. Nah, tapi tentunya teman-teman, kalau aku di kedokteran, orang tuh kadang nggak mau ngaku gitu ya. Jadi pasiennya datang hepatitis gitu kan, pertanyaan pertama pasti, ini bapak sering minum nggak gitu. Terus di depannya ada istrinya ya, dia nggak mau ngaku misalkan, sering kayak gitu kasusnya. Jadi walau ini jadi bikin kita susah gitu, padahal gampang ya. Harusnya kalau pasiennya sering minum mungkin arahnya ke hepatitis alkohol gitu. Kalau dia pasiennya punya suka jajan di luar, kotor gitu, mungkin hepatitis A kayak gitu. Tapi karena kebanyakan pasien sulit jujur gitu ya, membuat kita membedakan hepatitis ini agak blur. Tapi tenang aja buat teman-teman yang ada di rumah gitu ya, tidak perlu pusingin ini penyebabnya apa, itu biarin dokternya aja yang pusingin gitu ya. Yang kita perlu tahu cuman gejalanya apa sih dok kalau ada pasien dengan hepatitis. Kayak kita masuk aja. Jadi manifestasi klinis yang kelihatan gitu ya pada saat kita mengalami hepatitis, tentunya pertama biasanya demam gitu ya, meriang pasiennya. Nah, ini teman-teman berulang kali aku ingetin gitu ya, karena ini lagi pandemi COVID, kalau teman-teman nggak ada termometer di rumah, beli termometer gitu ya. Itu investasi jangka panjang, karena even if pandemi COVID udah selesai, penyakit yang menyebabkan demam tuh banyak banget. Jadi penting buat kita punya termometer, dan sangat membantu dokter IGD gitu atau dokter puskesmas. Kalau misalkan teman-teman datang ke IGD, ya dok demamnya suhunya segini, nah itu keren banget buat dokternya juga senang. Nah, jadi gejala pertama itu demam gitu ya. Gejala yang kedua apa? Tentunya sakit perut. Nah, sakit perutnya itu khas gitu ya, karena letak hati itu adanya di perut sisi kanan atas, maka gejala dari hepatitis juga letaknya ada di perut kanan atas. Terutama kalau ditekan perut bagian kanan atasnya, pasiennya biasanya kesakitan kayak gitu ya. Nah, jadi ada demam, ada nyeri perut. Yang ketiga itu yang terkenal adalah warna kuning. Nah, makanya dia punya nama penyakit kuning gitu ya. Kenapa sih dok namanya penyakit kuning gitu? Karena salah satu yang mengurus sel darah merah kita kalau rusak gitu ya, yang salah satu yang mengurus sisa-sisa sel darah merah kita itu hati. Sehingga kalau hati kita mengalami kerusakan, tubuh kita tidak bisa membersihkan sisa sel darah merah yang rusak.
Nah, sisanya itu namanya bilirubin. Bilirubin itu adalah suatu pigmen yang warnanya kuning. Nah, karena hatinya rusak, si pigmen warna kuning itu nggak ada yang bersihin gitu ya, nggak ada yang nggak ada cleaning service-nya lah, karena cleaning service-nya si hati lagi rusak. Sehingga si bilirubin ini nanti masuknya ke bawah kulit gitu ya. Jadi kita bisa lihat warna kekuningan yang ada di kulit pasiennya. Nah, selain di kulit, ciri yang lebih utama pada penyakit kuning atau gejala kuning ini itu kita bisa lihat di mata gitu ya, di bagian putih mata. Kalau teman-teman lihat bagian putih mata harusnya warnanya putih, benar-benar putih gitu ya. Tapi kalau dia mulai kekuningan, nah itu hati-hati. Jangan-jangan ada penumpukan bilirubin atau zat warna kuning di bawah mata kita. Alasan kenapa bisa terjadi itu biasanya adalah hepatitis gitu ya. Jadi ada 3 nih manifestasi yang teman-teman bisa lihat di rumah. Yang pertama pasiennya demam, yang kedua ada nyeri pada perut sisi kanan atas, yang ketiga itu ada warna kuning entah di kulit atau di bawah mata, di bagian warna putih mata kita kayak gitu. Kurang lebih itu manifestasinya. Ya, kayak yang biasanya muncul gitu ya, yang dirasakan oleh para pasien yang diperiksa oleh dokter di pelayanan kesehatan, biasanya yang muncul itu, kalau misalnya menandakan itu pasiennya mengarah ke hepatitis. Nah dok, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Dokter, saya kan kerja di pabrik, sering dapat shift malam gitu, sehingga sering bergadang. Katanya bergadang bisa ya, bisa bikin hepatitis dok. Itu bagaimana dok? Oke. Secara umum kalau kamu terlalu capek gitu ya, organ yang paling berat kerjanya memang organ hati gitu ya. Kenapa? Karena dia harus memproduksi energi terus gitu ya untuk kamu supaya bisa bekerja gitu. Tapi aku juga sering shift malam gitu ya, dokter-dokter lain juga sering shift malam. Yang paling penting adalah jam istirahat kamu sih. Jadi kalau misalkan kamu shift malam gitu, kamu tetap harus istirahat 8 jam sehari. Kayak gitu, entah tidurnya pagi atau siang gitu ya. Coba diatur supaya jam tidur kamu tetap seperti orang normal. Boleh nggak dok kalau saya tidurnya pagi, bangunnya siang, nggak masalah gitu ya. Jadi alasan kenapa kita tidurnya malam, bangunnya pagi pada orang normal, itu karena ada fluktuasi hormon gitu ya. Ada hormon yang tingginya pas pagi, ada hormon yang tingginya pas malam. Kalau kamu orang yang kerjanya memang di malam hari, tapi pagi harinya longgar gitu ya. Kalau kamu rutin tidurnya pagi, terus bangunnya malam, maka fluktuasi hormon kamu nanti akan kebalikan dengan orang normal. Orang normal yang harusnya tingginya di pagi, hormonnya kamu rendah gitu. Orang yang di malam dia harusnya rendah, kamu tinggi. Jadi berkebalikan, dan itu memang normal ditemukan pada orang-orang yang punya shift malam. Jadi diharapkan kamu bisa membalance atau membalik keseimbangan hormon kamu dibandingkan orang normal. Itu yang pertama. Jadi istirahat kamu harus cukup. Yang kedua, kadang kalau kamu begadang gitu ya, yang kamu konsumsi apa sih? Yang kamu konsumsi biasanya kopi, kayak gitu kan. Nah, kalau kamu konsumsi kopi, ingat semua zat yang masuk ke dalam tubuh kamu, yang bertugas ngebersihinnya siapa sih? Yang tugas bersihinnya itu adalah hati. Jadi kamu harus hati-hati kalau konsumsi misalkan kopi hitam gitu ya. Minumnya jangan banyak-banyak. Kalau 1 gelas doang nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kamu minum 4-5 gelas gitu ya untuk biar kamu bisa nggak tidur dalam 1 malam, itu bisa berbahaya buat hati kamu gitu ya. Paling enggak kalau kamu mau minum banyak kopi, kamu harus selingin dengan banyak minum air juga kayak gitu ya. Jadi jangan kopi sampai pagi gitu, kasihan hatinya. Kemudian yang terakhir, tentunya kalau misalkan kamu lagi shift malam, ini aku nggak tahu kamu perokok apa enggak gitu ya. Tapi kalau kamu merokok, oke, merokok kesannya nggak masuk ke darah lah dok, saya kan ngerokok masuknya paru-paru. Nah tapi ingat, paru-paru kita itu punya pembuluh darah gitu ya. Jadi apa yang kita hisap di paru-paru kita itu akan masuk ke dalam darah. Yang ngebersihin siapa? Balik lagi, yang ngebersihin nanti hati gitu ya. Kasihan memang hati kita kerja ya. Jadi banyak orang begadang biasanya stres gitu ya. Biar bangun gimana, biar melek, ngerokok aja deh ngerokok gitu. Nah itu bisa berbahaya buat orang-orang yang punya shift malam kalau dia sering ngerokok pada saat itu. Kerja hatinya jadi berat. Tapi kalau kamu kontrol, nggak ada masalah.
Oke, berarti memang bukan dari shift malamnya yang bermasalah, tapi kebiasaan kita saat melewati shift malam ini yang bisa menyebabkan, kita bisa beresiko terkena hepatitis ini gitu ya, Dok, ya? Betul. Oke, baik. Ini ada lagi, Dok, oke, ini panjang sekali perkenalannya tapi saya singkat saja. Nggak Jadi apa-apa. intinya Ibu Risa ini memiliki seorang bayi dan bayinya ini, terlahir kuning. Yang ingin ditanyakan apakah bayi yang terlahir kuning itu pertanda ada masalah di hati gitu? Seperti itu, Dok. Silakan, Dok. Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi yang Anda hadapi itu namanya jaundice neonatal gitu ya. Neonatal itu bayi yang baru lahir. Nah, ini mungkin perlu dispesifikin lagi gitu ya. Kuningnya itu pas kapan? Apakah lewat 24 jam setelah lahir atau sebelum 24 jam saat lahir? Kalau dari keluhan yang diucapkan katanya sejak lahir, bener ya. Berarti pas keluar oe-oe kemungkinan sudah kuning kayak gitu. Nah, kalau itu tenang aja gitu ya. Itu namanya kuning yang fisiologis, yang aman gitu, yang tidak bermasalah. Kebanyakan pada bayi itu penyakit kuning itu bermasalah kalau munculnya lebih dari 24 jam kayak gitu. Nah, jadi apa yang harus dicari, apakah ini masalah hati? Pada anak-anak biasanya masalahnya nggak selalu terletak di hati gitu ya. Bisa terjadi beberapa masalah di tempat lain. Yang paling pertama itu masalah darah, dan ini masalah yang normal gitu ya. Jadi di dalam sel darah merah kita itu ada zat yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin yang ada, atau singkatannya HB, kalau teman-teman sering ke puskesmas tes HB, nah itu tuh hemoglobin. Nah, hemoglobin orang dewasa, HB orang dewasa sama HB janin yang di dalam kandungan itu berbeda. Kalau kita namanya HbA, HB adult orang dewasa. Kalau di janin mereka namanya HbF atau HB fetal gitu ya. Fetal tuh janin. Nah, saat bayi lahir harus terjadi perubahan gitu ya, dari HB janin menjadi HB orang dewasa. Jadi sel darah merahnya itu harus dihancurkan dan diganti dengan HB orang dewasa sejak bayinya lahir. Terkadang proses penghancuran sel darah merahnya terjadi terlalu cepat sehingga dalam prosesnya membuat si bayi menjadi kuning. Itu yang normal. Tapi tentunya ada penyebab-penyebab lain yang menyebabkan kerusakan sel darah merah pada pada bayi yang baru lahir. Paling sering apa sih? Paling sering adalah perbedaan golongan darah. Nah, ini teman-teman harus hati-hati bagi yang merencanakan hamil atau yang sedang hamil gitu ya. Ditanya dulu gitu, si ibu ini golongan darahnya apa? Misalkan si ibunya golongan darah O gitu ya, kemudian si bapaknya misalkan golongan darah A atau B, nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kemungkinan jumlah anak yang bisa dicapai itu bukan dalam jumlah banyak. Gitu ya. Ini problemnya gede gitu ya. Maksudnya penjelasannya mendalam, aku nggak akan masuk ke sini. Tapi intinya kalau golongan darah Anda berbeda antara suami dan istri, coba dikonsultasiin dulu gitu ya ke dokter kandungannya. Berapa jumlah anak yang boleh saya punya gitu ya. Di kasus kamu Ibu Risa ya namanya ya. Di kasus Ibu Risa ini kamu perlu konsultasiin dulu ke dokter kamu. Ini bayi saya kuningnya kenapa? Satu, masalah hati kah? Yang kedua, apakah masalah darah? Atau yang ketiga, jangan-jangan karena saya kurang nyusuin aja. Kadang ada bayi itu bisa kuning karena kita kurang menyusui bayinya, karena ASI biasanya nggak keluar kayak gitu, bisa ada alasan itu. Nah, harus ditanyain ke dokter anaknya atau ke dokter puskesmasnya kayak gitu. Kebanyakan dari kuning pada masa bayi itu bukan problem yang mengerikan gitu ya, tapi kan kita nggak mau kebobolan gitu ya. Kita harus cari tahu apakah ini hal yang perlu kita curigai penting apa enggak kayak. Jadi semoga membantu ya. Oke, jadi harus diketahui dulu penyebab dari kuningnya itu sendiri ya, Dok ya. Oke, baik. Ini ada satu lagi, Dok, sebelum kita membahas terkait bagaimana cara mendeteksi dan pengobatan dari hepatitis ini. Jadi ini ada
Jadi ayahnya itu mengalami penyakit sirosis hepatis yang disebabkan oleh hepatitis hingga akhirnya mengalami kanker hati, Dok. Nah, apakah penyakit ini bisa diturunkan? Katanya seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya gitu ya. Jadi ini yang tadi aku ceritain tuh, kalau misalkan kamu hepatitis B atau hepatitis C gitu ya, kadang dia bisa kronis sifatnya sampai seumur hidup. Dan kalau kerusakan hatinya terjadi dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan komplikasi menjadi kanker hati. Oke, ini sorry, Mbak Enda ini ayahnya ya yang ngalaminnya. Ayahnya Oke. dan sudah meninggal. Oke, ya. Mohon maaf ya karena sudah meninggal nih. Tapi gini, kalau yang ditanya adalah pola penurunannya, jawabannya enggak gitu ya. Kanker hati jarang diturunkan. Kenapa? Karena penyebab kanker hati itu adalah infeksi virus biasanya. Nah, cuman karena aku anggap kamu pernah tinggal serumah dengan beliau gitu ya saat sakit, kemungkinan juga banyak sharing alat makan, alat mandi gitu ya. Jarang sih penularan melalui alat-alat tersebut. Tapi saran aku untuk kamu adalah coba diperiksain gitu ya. Ada pemeriksaan darah untuk memeriksa apakah kamu punya virus hepatitis B apa enggak. Ini bukan diturunkan tapi jangan-jangan kamu tertular kayak gitu. Jadi baiknya kamu tanyain aja gitu. Apakah saya perlu pemeriksaan darah ini. Yang kedua, ada vaksinasinya gitu ya. Hepatitis B itu ada vaksinasinya untuk mencegah kamu jangan sampai tertular hepatitis B. Jadi biasanya vaksinasi ini harganya lumayan mahal sih. Tapi kalau kamu mau boleh komitmennya 3 kali kayak vaksin HPV atau vaksin kanker serviks gitu ya. Yang kemarin kita pernah bahas itu 3 kali juga. Jadi bulan ke-0, bulan ke-1 sama bulan ke-6 gitu. Ini vaksinasi yang harus dilakukan pada semua nakes biasanya. Kalau dokter biasanya harus dilakukan karena resikonya tinggi. Nah, tapi buat orang awam, kamu juga bisa kalau mau minta, biasanya ke rumah sakit swasta. Nah, balik lagi ke pertanyaan kamu, kanker hatinya bisa diturunkan nggak sih? Nah, ini kenapa aku suruh kamu cek gitu ya? Karena kalau kamu memang perempuan gitu ya, dan ternyata amit-amit gitu ya punya virus hepatitis B-nya, kalau kamu hamil, kamu bisa menurunkan virus hepatitis B-nya ke anaknya, gitu ya. Kamu bisa menularkan di dalam kandungan, sehingga ini yang membuat kita harus curiga nih kalau ada seseorang di keluarga yang kena hepatitis B. Sarannya adalah diperiksa juga, jangan sampai kamu kena hepatitis B. Dan kalau kamu sudah kena hepatitis B, tenang aja. Kalau di awal kamu ketemu penyakitnya, ngobatinnya lumayan oke gitu. Kita bisa membuat hepatitis B ini dari yang bisa sampai bertahun-tahun, kita bisa selesaikan masalah dalam waktu beberapa minggu seperti itu. Jadi deteksi dini sangat penting. Oke ya. Menambah dari pertanyaan banyak mungkin ya Dok ya, kayak tadi sudah ke-mention juga nih kalau misalnya sharing alat makan ini juga bisa menjadi salah satu penyebab dari penularan hepatitis B. Itu benar Dok? Apakah atau misalkan kayak misalnya berpelukan gitu atau jabat tangan, ciuman gitu, apakah itu juga bisa menjadi sarana untuk menularkan virus gitu Dok? Ya, jadi asalnya itu virusnya itu tinggalnya kan di dalam hati kita gitu ya. Jadi dia terkadang dia bisa ikut sirkulasi di dalam darah kita. Nah, jadi yang ditakutkan dari sharing alat makan atau alat mandi itu misalnya sikat gigi ya, salah satu yang paling sering. Kenapa dia dibilang bisa menularkan tapi jarang? Karena seseorang itu kalau lagi makan gitu ya, kan pakai sendok besi gitu ya, tajam gitu, ada garpu juga gitu, atau sikat gigi, kadang sikat giginya kasar, terkadang bisa menyebabkan luka pada daerah mulut. Nah, kalau kamu nggak cuci sikat giginya dengan baik gitu ya, atau kamu nggak cuci alat makannya dengan baik, cuma 1 sendok tuh sharing-sharingan, padahal di dalam mulutnya ada luka gitu, darah yang ada di sendok, darah yang ada di sikat gigi itu bisa pindah ke kamu. Kayak gitu, sehingga itu yang berbahaya. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak pelukan, boleh nggak jabat tangan, tenang, ini tidak menular lewat napas, nggak kayak COVID gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Bukan berarti orang yang hepatitis nggak boleh dipeluk, kasihan gitu ya. Bahkan ciuman juga nggak ada masalah selama tidak ada luka di mulut gitu ya.
air liur itu tidak menularkan hepatitis B gitu, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan pasiennya ada luka di mulut dan berdarah gitu, kadang kita nggak tahu, berdarahnya nggak kelihatan. Kalau berdarahnya gede kan berasa itu. Tapi kalau lukanya kecil nggak kelihatan, nah itu bisa jadi sumber penularan. Oke, luar biasa dok. Jadi yang dimaksud dengan cairan tubuh itu ya darah, kemudian juga tadi apa ya, kayak cairan-cairan yang dihasilkan dari reproduksi. Ya, betul. Kalau keringat itu kan meskipun cairan tapi nggak termasuk Nggak. cairan tubuh ya dok ya. Jadi Nggak. aman gitu. Oke, masih aman ya. Oke baik, luar biasa ya paparan dari dokter Juven terkait tadi sudah membahas terkait dari hatinya sendiri, organ yang terkena penyakit hepatitis ini, kemudian penyebabnya, tanda dan gejalanya gitu, dan proses penularannya. Nah sekarang kita mungkin masuk ke deteksi dan pengobatannya dok nih. Apakah sama pertanyaannya mungkin dari saya? Apakah deteksi dan pengobatannya ini sama untuk setiap hepatitis atau misalkan ada treatment yang berbeda gitu? Silakan dok. Oke, bagus pertanyaannya Mbak. Jadi pertama dari deteksi dulu. Kapan sih dok sebenarnya saya harus deteksi hepatitis B gitu ya? Ini tidak seperti penyakit-penyakit lain gitu ya. Jadi ini bukan penyakit yang endemis gitu, bukan penyakit yang banyak orang kena gitu ya. Jadi untuk penyakit hepatitis ini tidak perlu diperiksa kalau misalkan kamu nggak punya gejala atau nggak punya riwayat keluarga dengan hepatitis gitu ya. Itu nggak usah diperiksa, nggak apa-apa. Tapi buat kamu yang misalkan mau periksa karena kamu merasa kamu punya gejala nyeri perut kanan atas, kok saya agak kuning kayak gitu ya, mau periksa ada banyak banget pemeriksaannya. Yang pertama paling gampang adalah pemeriksaan fungsi hati dulu gitu ya. Yang namanya kerusakan hati, maka kamu akan melihat nilai lab fungsi hatinya juga nanti abnormal gitu ya. Ada 2 nilai lab yang paling sering kita cek, namanya AST sama ALT gitu. Kalau nanti dibintangin gitu ya, ada tandanya meningkat gitu, itu artinya oke, ada proses kerusakan hepar gitu ya, ada hepatitis di sana, ada radang pada hati di sana. Kalau udah ada peningkatan yang signifikan gitu di peradangan hatinya, maka baru kita bisa mulai cari penyebabnya sebenarnya apa sih gitu. Ada beberapa cara carinya gitu ya. Yang paling gampang adalah tes antibodi, sama kayak COVID gitu ya, yang ditetesin darah kalau teman-teman ingat gitu ya. Nah pemeriksaan antibodi ini bisa langsung mendeteksi ini virusnya yang mana, virus hepatitis B K, hepatitis C K, apakah ini hepatitis A, itu bisa gitu ya. Jadi biasanya kita akan lakukan pemeriksaan darah, kita ambil darah. Jadi untuk hepatitis ini yang perlu diingat, nggak harus kamu lakukan pemeriksaan rutin gitu ya. Ini bukan penyakit yang sering dialami oleh orang soalnya. Kalau ada gejala aja baru cek. Yang bisa dicek apa aja? Yang pertama fungsi hati. Kalau fungsi hatinya abnormal baru kita lakukan pemeriksaan darah gitu ya. Tentunya lakukan pemeriksaan ini biasanya tidak bisa dilakukan di puskesmas gitu. Antara kamu ke lab swasta atau kamu bisa lakukan di rumah sakit. Nah, untuk pengobatan gimana dok? Ada yang bisa saya lakukan nggak? Untuk hepatitis pengobatannya biasanya tidak perlu obat gitu. Jadi karena ini penyakit yang disebabkan oleh virus, biasanya sembuh dengan sendirinya. Kayak yang tadi aku bilang, kalau di anak-anak biasanya mereka udah kena hepatitis A, bahkan kadang mereka juga nggak sadar hepatitis A-nya udah ada di dalam tubuh mereka. Pada anak-anak hepatitis A itu hanya seringnya demam-demam biasa doang. Nah demam kan ibu kan mana mikir ke arah hepatitis sih gitu kan, mikirnya paling ya udahlah demam, batuk, flu mungkin gitu. Nah jadi pengobatan hepatitis virus ini tidak memerlukan obat-obatan biasanya gitu ya. Nah tetapi terkadang pada penyakit hepatitis B atau hepatitis C yang kronik gitu ya, kronik itu berapa lama? Kalau udah lebih dari 6 bulan gitu ya. Pada mereka yang menderita hepatitis B atau C lebih dari 6 bulan, nah ini mulai terjadi resiko yang tadi aku bilang, pengerasan hati atau sirosis, mulai terjadi peningkatan resiko dia kena kanker juga. Sehingga pada pasien-pasien ini kita berikan obat berupa antivirus gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar nama antivirusnya, salah satunya adalah lamivudin gitu ya. Nah obat antivirus ini sayangnya kalau udah mulai dikasih, satu harganya mahal, yang kedua itu minumnya harus rutin dan bertahun-tahun.
Hmm. gitu ya. Sampai kapan? Sampai hepatitis virusnya itu hilang. Nah, terkadang hilangnya tuh lama banget gitu ya. Jadi beberapa kasus kita harus memberikan obat-obatan ini seumur hidup kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang takut nih sama penyakit hepatitis atau pengerasan hati, hati-hati, jaga gaya hidup gitu ya, jangan punya perilaku seksual yang aneh, banyak pasangan, setia aja sama satu pasangan gitu ya. Yang kedua, kurangin konsumsi alkohol juga gitu ya, jangan pakai narkoba suntik, kalau pakai suntikan, pastikan suntikannya bersih gitu ya. Kalau ke rumah sakit gitu ya mau disuntik, lihat perawatnya buka jarum suntik baru apa enggak kayak gitu. Hati-hati, soalnya banyak kejadian jarum suntiknya ketusuk padahal bekas orang lain kayak gitu. Nah, itu juga harus hati-hati buat teman-teman. Jadi kurang lebih pengobatannya itu. Kadang kalau misalkan kamu hepatitis B dan C-nya udah seperti tahap yang ditanyakan oleh pemirsa gitu ya, udah ada pengerasan hati nih dok, gimana? Solusinya cuma satu, kalau udah ada pengerasan hati. Kalau fungsi hatinya udah jelek banget, maka harus transplantasi hati. Nah, ini salah satu organ yang paling susah untuk cari transplantnya. Karena yang aku bilang tadi gitu ya, transplantasi hati itu orang nggak bisa hidup tanpa hati. Jadi orang yang mau donor pun nggak kayak ginjal. Kalau ginjal ya udah ambil satu gitu. Aku masih bisa hidup pakai satu ginjal. Kalau ini nggak bisa. Kamu cuma bisa ambil 50% kayak gitu. Nah, jadi transplantasi hati ini sedikit merepotkan. Jadi jangan kalau teman-teman ada yang lagi hepatitis B dan lagi menerima pengobatan sekarang gitu ya, konsumsi obatnya harus rutin gitu ya, supaya jangan sampai jatuh ke pengerasan hati atau yang namanya sirosis hepatis kayak gitu. Oke, baik. Luar biasa ya. Untuk pengobatan ini sendiri mungkin kalau misalnya yang A atau E itu lebih ke gejalanya aja mungkin ya dok ya, mengurangi gejala kayak demam, tadi meriang kayak gitunya aja. Tetapi untuk melawan si virusnya sendiri lebih ke apa ya, menggunakan Imunitas tentara tubuh. dalam tubuh kita lah ya gitu ya, imunitas tubuh kita. Kecuali kalau untuk hepatitis yang tadi yang apa namanya lebih berat seperti B, C gitu ya, atau D masuknya ke yang dikenai sama obat juga atau enggak dok? Biasa kalau ada hepatitis D pasti ada B-nya kayak gitu. Iya benar. Tadi itu dia followers ya. Ya jadi kalau untuk yang 3 hepatitis yang B, C dan D ini biasanya memang diberikan obat untuk menyerang virusnya sama untuk memperlambat proses dari pengerasan hatinya itu tadi ya dok ya. Betul. Oke baik, luar biasa. Nah teman-teman tadi sudah dijelaskan nih sama dokter terkait pengobatannya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan terkait apa namanya proses identifikasi atau deteksi dini dari hepatitis ini dan juga pengobatannya, silahkan bisa mengirimkan apa namanya pertanyaannya melalui chat interaktif atau WhatsApp interaktif di 0812-8604-1960. Atau kalau misalnya yang lagi di YouTube nih, yang lagi live, yang menyaksikan secara live, boleh langsung ketikkan apa namanya pertanyaannya di chat atau di komennya gitu ya, seperti itu. Baik dok, sambil kita menunggu yang ingin bertanya gitu ya, mungkin kita bisa masuk ke ranah pencegahan atau apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit hepatitis ini. Silakan dok. Oke, yang pertama tentunya kalau kita berbicara pencegahan yang paling mudah dari lifestyle dulu gitu ya, jadi dari gaya hidup kita. Tentunya yang pertama adalah alkohol. Alkohol itu tidak bisa dibersihkan oleh organ lain selain organ hati gitu ya, sehingga teman-teman kalau emang punya hobi konsumsi alkohol gitu, wine gitu ya, teman-teman harus perhatikan berapa banyak minuman yang teman-teman konsumsi. Biasanya kalau pakai takaran wine gitu ya, 1 gelas udah gitu ya. Lebih dari itu kamu akan membebani kerja hati. Kalau kamu pakai takarannya bir ya 1 botol cukup gitu. Supaya kamu gak memberatkan kerja hati. Nah tapi yang paling baik apa ya, jangan minum sama sekali kayak gitu ya. Itu adalah cara paling gampang kita menjaga fungsi hati kita tetap baik. Yang kedua adalah di tengah makanan kita yang semakin berlemak, semakin cepat gitu ya, fast food,
itu ternyata memberatkan kerja hati juga. Jadi teman-teman harus mengurangi gitu ya konsumsi makanan yang kaya akan lemak gitu ya. Kurangin konsumsi lemak sehatnya bukan cuma ke hati kok gitu ya. Dia bisa sehat ke pembuluh darah, sehat ke jantung juga gitu ya, sehat ke ginjal, banyak banget keuntungan kita ngurangi makanan berlemak. Masalahnya susah gitu ya. Itu Eh, yang endol tuh yang banyak lemaknya ya. Iya benar-benar. Nah, Ya. cara apa lagi sih dok yang bisa dilakukan untuk ngurangin gangguan dari hati? Banyak minum air, kayak gitu ya. Yang tadi aku bilang, tugas dari hati kita adalah membersihkan racun dari tubuh kita. Kalau kita nggak banyak minum air, kamu bayangin gelas gitu ya. Kalau ada gelas isi airnya banyak, terus kamu masukin gula 1 sendok, itu manisnya nggak terlalu terasa manis. Tapi kalau kamu masukin gelas tapi airnya dikit banget itu ya, kamu masukin gulanya 1 sendok, maka rasa airnya akan manis banget. Nah itu kita lagi ngomongin kepekatan. Kalau darah di dalam tubuh kita airnya dikit, maka racun-racunnya jadi lebih pekat. Sehingga akan lebih berat untuk hati kita membersihkan racun yang ada di dalam darah kita. Jadi dengan kita minum banyak air, kita tuh lagi ngencerin racunnya. Sehingga buat hati dia akan lebih mudah untuk memproses racun-racun ini. Nah tentunya banyak minum air tuh berapa dok gitu ya. Ada takarannya. Kalau dulu kita pakai hitungan 8 gelas sehari. Nah gelas kan beda-beda gitu ya. Ada gelas yang gede, ada yang gelas yang kecil. Jadi kita pakai angka aja gitu ya. Kamu harus minum kurang lebih 3 liter air dalam 1 hari. 3 liter tuh 2 botol aqua yang besar gitu ya. Kalau nggak boleh sebut merek ya air mineral lain gitu lah ya. Kalau kamu minumnya udah kesebut. Kalau kamu minumnya 3 liter gitu dalam sehari, kamu akan aman gitu fungsi hatinya. Nah yang tadi aku bilang, kalau untuk hepatitis A, ini pencegahan di luar dari lifestyle ya. Hepatitis A dan E itu karena sudah banyak gitu ya di luar karena kotor makanan kita. Biasanya sih kita sudah terpapar dengan hepatitis A atau hepatitis E ini. Dan biasanya kita sudah sembuh dari penyakit-penyakit itu kalau kamu usianya udah dewasa gitu ya. Jadi vaksinasi untuk hepatitis A dan hepatitis E itu tidak ada gitu ya. Dan tentunya di Indonesia kamu juga nggak bisa dapetin. Tapi kalau untuk hepatitis B gitu ya, sudah ada vaksinasinya. Jadi buat kamu yang concern sama kesehatan kamu mau punya vaksinasi ekstra, itu bisa diberikan. Anak saya gimana dok? Anak saya perlu nggak vaksinasi hepatitis B? Anak-anak sudah dapat dari pemerintah gitu ya. Teman-teman kalau rutin vaksinasi di posyandu, di puskesmas gitu ya, sampai usia 1 tahun, seorang anak itu sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis B itu berkali-kali gitu ya. Dari DPT aja sudah minimal 3 kali, dari lahir disuntik lagi minimal udah dapat 4 kali. Nah sayangnya vaksinasi hepatitis B itu dia tidak bertahan seumur hidup, sehingga vaksinasi yang pada saat anak-anak itu dia hanya menjaga sampai masa remajanya dia gitu. Nah, by the time kamu usia 20, usia 21 gitu, kamu udah bisa kena lagi virus hepatitis B ini. Sehingga perlu dilakukan booster atau vaksinasi ulang. Nah, vaksinasi ulangnya ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Yang tadi aku bilang bayarnya harus di swasta dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi pencegahan yang paling mudah adalah lifestyle. Tapi khusus hepatitis B, kamu bisa mencegah juga dengan memberikan vaksinasi. Vaksin. Oke. Ya, jadi lifestyle itu tidak hanya mencegah perbaikan lifestyle itu tidak hanya mencegah hepatitis, tapi kayaknya kemarin juga ya penyakit-penyakit yang sudah kita bahas semuanya itu di Betul. lifestyle. Jadi perbaikan lifestyle itu intinya bisa membuat diri kita lebih sehat lagi. Oke, sebelum kita closing nih dok, mungkin ada satu pertanyaan yang ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi mungkin akan hanya satu saja yang bisa saya sampaikan karena sebentar lagi kita mau closing. Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah orang positif hepatitis itu melakukan vaksin COVID-19? Jadi ibunya, kebetulan ibu-ibu nih ada hepatitisnya dan ingin divaksin COVID-19. Mungkin seperti apa dok jawabannya? Silakan. Oke.
Pertanyaannya kalau Anda penderita hepatitis gitu ya, saat ini kondisi hepatitisnya seperti apa? Apakah fungsi hatinya sudah terkontrol, sudah baik gitu, atau jangan-jangan kamu masih kuning gitu ya, masih sakit perut kanan atas. Nah, biasanya dokter penyakit dalam akan membolehkan kamu untuk vaksinasi COVID bila hepatitis kamu dalam keadaan terkontrol gitu ya, artinya tidak ada pengerasan hati dan lain-lain. Nah, tapi untuk tahu kamu cukup sehat apa enggak untuk divaksinasi, itu kamu harus kontrol dulu ke dokter penyakit dalamnya ya, untuk dicek hatinya apakah sudah mengeras atau belum, untuk dicek fungsi AST ALT tadi, pemeriksaan darah tadi. Kalau normal biasanya dia akan dibolehkan untuk melakukan vaksinasi COVID. Kayak gitu. Jadi tetap harus berdasarkan hasil dari pemeriksaan dokter yang bertanggung jawab mungkin ya selama proses penyembuhan hepatitis ini. Kalau misalnya dirasa bisa atau membaik kondisinya dan bisa diberikan vaksinasi, bisa diberikan. Tapi kalau tidak, mungkin tunggu kondisinya membaik terlebih dahulu. Oke, baik dok, ini sudah 20.55, mungkin ini saatnya untuk memberikan closing statement di tema kita pada malam hari ini. Silahkan dok. Oke, ya teman-teman, hari ini kita belajar soal hepatitis gitu ya. Tentunya yang pertama teman-teman harus ingat dulu fungsi dari hati kita ya. Fungsi hati kita adalah dia pusat metabolismenya, terus dia juga organ yang membersihkan racun-racun tubuh kita. Sehingga kita nggak bisa hidup tanpa organ ini, harus dijaga baik-baik. Nah, hepatitis itu adalah peradangan pada hati. Penyebabnya ada banyak gitu ya. Yang paling sering penyebabnya adalah virus. Nah, virus ini kita dapat dari mana? Ada 5 jenis virus gitu ya, A, B, C, D, E gitu. Virus akibat yang A dan E itu dia diakibatkan karena makanan dari yang higiennya kurang baik. Jadi makanan kotor gitu ya, biasanya jajanan. Nah, biasanya penyakit hepatitis ini jenis A dan E ini kita udah dapatkan dari muda. Gitu ya, dan mungkin kita sudah sembuh dari penyakit itu. Tapi untuk penyakit yang tipe B, tipe C ini yang kita perlu lebih hati-hati. Kalau tipe D dia cuma ngikut doang ke hepatitis B gitu ya, followers doang. Tapi kalau tipe B dan tipe C ini kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena penyakit ini bisa merenggut nyawa gitu ya. Dia bisa menyebabkan pengerasan hati dan sampai dia juga bisa menyebabkan kanker hati gitu. Nah, dari mana sih asal dari hepatitis B dan C ini? Dia berasal dari hubungan seksual yang dari pasangan yang memiliki hepatitis B, misalkan. Atau yang kedua, itu dari penggunaan jarum suntik yang dioper-oper gitu ya. Biasanya ini pada kelompok pasien dengan penggunaan narkoba seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah kena atau curiga hepatitis gitu ya, teman-teman harus datang ke dokter. Biasanya dokter itu selain melakukan pemeriksaan fisik, dia juga akan menyarankan beberapa pemeriksaan ya. Yang pertama adalah pemeriksaan fungsi hati, dan kedua pemeriksaan darah gitu ya. Tentunya untuk ngobatin hepatitis sebenarnya jarang melibatkan obat gitu. Jadi teman-teman tenang aja, biasanya sih sembuh sendiri. Tapi ada beberapa kasus diperlukan pengobatan yang lebih lengkap gitu ya, pakai antivirus, dan itu bisa bertahun-tahun. Biarkan dokter Anda yang menentukan apakah teman-teman butuh antivirus atau tidak. Terakhir, buat tips buat teman-teman apa? Yaitu jaga gitu ya, jaga fungsi hati teman-teman, karena teman-teman cuma punya satu hati gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu? Yang pertama, hindari konsumsi alkohol gitu ya. Yang kedua, setia sama pasangannya, satu pasangan aja gitu ya. Pastikan pasangan Anda sehat gitu ya. Yang terakhir, tentunya jaga makan gitu. Jangan sampai makanannya banyak lemaknya sehingga memberatkan fungsi hati. Jangan lupa minum air yang banyak, 3 liter sehari gitu. Kurang lebih itu. Luar biasa. Terima kasih Dokter Juven untuk materinya pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan memberikan informasi tambahan atau misalkan jadi kayak pencerahan juga gitu terkait penyakit hepatitis, sehingga kita bisa tahu nih cara mencegahnya seperti apa. Baik para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung waktu dari kebersamaan kita. Saatnya kami pamit dan semoga minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam tema yang berbeda dan tentunya akan memberikan inspirasi untuk teman-teman di
seputar informasi kesehatan. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pahlawan yang suci, yang tulus ikhlas lagi gagah berani. Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1930 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selamat sentosa di dunia dan akhirat. Haji Umar Said